PSSI akhirnya menggunakan wasit asing di Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Wasit asing tersebut berasal dari negara Jepang. Yang pertama, Yusuke Araki. Dia memimpin pertandingan Persita menghadapi Persikabo 1973. Kemudian ada Putushi Nakamura yang memimpin pertandingan Persib Bandung menghadapi Persik Kediri. Ketika kedua wasit tersebut memimpin pertandingan Liga 1 Indonesia, respon positif bermunculan. Salah satunya dari pemain Persija Jakarta, Rio Matsumura, yang secara substansi memuji keputusan dari PSSI menggunakan wasit asing, dan dengan menggunakan wasit asing, drama-drama pun tak bertebaran di Liga 1 Indonesia. Setelah aku membaca dan menggali informasi, perlu digarisbawahi, wasit asing tak selamanya akan digunakan oleh PSSI di laga-laga selanjutnya Liga 1 Indonesia. Yusuke Araki yang memimpin pertandingan Persita melawan Persikabo, kemudian ada Putushi Nakamura yang memimpin pertandingan Persib menghadapi Persik, itu menjadi satu cara untuk bisa bagi wasit-wasit Liga 1 Indonesia mempelajari bagaimana memimpin pertandingan, sehingga pemain-pemain di atas lapangan pun respect terhadap kepemimpinan wasit. Nah, acap kali ketika kita bicara sebelum wasit asing yang memimpin pertandingan Liga 1 Indonesia, wasit Liga Indonesia disorot habis-habisan. Nah, saat pertandingan dipimpin oleh Yusuke Araki dan Putushi Nakamura, sekarang pemain pun fokus terhadap permainan, bukan lagi fokus terhadap wasit. Aku jujur-jujuran teman-teman, ketika belum digunakan wasit asing asal Jepang ini, salah satu permintaan penikmat sepak bola Indonesia, Bang, perhatikan wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, sehingga akibat aku sering memperhatikannya, kita pun sering mengulas kepemimpinan wasit. Memang ya banyak sekali blunder-blunder, kesalahan-kesalahan yang harusnya tak terjadi di kompetisi tertinggi Liga 1 Indonesia. Nah, pada saat wasit ini memimpin, hal tersebut nggak lagi menjadi salah satu sorotan dari penikmat sepak bola Indonesia yang ditujukan kepada aku, karena kepemimpinan dua wasit Jepang ini sangat amat dipercaya. Sangat amat dipercaya, maksud Bang Tom bagaimana? Lihat aja gestur-gestur pemain di atas lapangan ketika bermain tentunya. Ada keputusan dari wasit dihargai, tetap respect. Ya, walaupun kita harus mengakui ada beberapa keputusan yang perlu diperdebatkan. Nah, perlu diperdebatkan ini pun bukan berasal dari wasit tengah, namun asisten wasit. Nah, problematika sepak bola Indonesia kita sulit banget nih, asisten-asisten wasit kita dengan cermat bisa menjustifikasi apakah situasi momen tertentu ABCDE offside atau onside. Di pertandingan Persib menghadapi Persik itu kan muncul lagi perdebatan akibat asisten wasit dianggap oleh sebagian pihak tidak tepat, padahal wasit tengahnya sudah proper. Ya, sekitar 1 sampai dengan 2 minggu yang lalu teman-teman, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, kebetulan beliau asal Jepang, namanya Ogawa, mengatakan wasit di Liga 1 Indonesia itu malas lari. Nah, itu spesifik disampaikan ketika menunjukkan pertandingan Arema FC ya. Ada keputusan dari asisten wasit yang salah. Kenapa asisten wasit salah mengambil keputusan di momen tersebut? Karena harusnya dia bisa lari, malah jogging, malah lamban pergerakannya. Kalau kita bicara Yusuke Araki ini, apakah memiliki perbedaan dari sisi pembelajaran dengan wasit Liga Indonesia sebelum-sebelumnya teman-teman, atau Putushi Nakamura? Mereka sama-sama mempelajari law of the game. Kitabnya sama, pedomannya sama. Yang membedakan tadi apa? Keputusan, ketegasan, dan yang paling penting nih, wasit kita sering merasa tidak enakan. Merasa tidak enakan maksudnya seperti apa Bang Tom? Misalnya ada pelanggaran yang harusnya mendapatkan kartu kuning, bahkan harusnya mendapatkan kartu merah langsung, itu diberi toleransi. Konsekuensinya apa? Buruknya apa? Ketika pemain-pemain tersebut main di level Asia, baik itu AFC Cup ataupun Liga Champions Asia, atau bahkan bersama timnas Indonesia, itu akan merugikan klub yang ia perkuat.
karena dia anggap di Liga Indonesia itu kartu kuning, bahkan tidak mendapatkan kartu kuning, main di level lebih tinggi mendapatkan kartu merah, kan itu merugikan. Nah, ketidakenakan inilah yang aku rasa tidak baik untuk Liga Indonesia. Untuk musim 2023-2024, salah satu kejadian yang amat sering terjadi soal serious foul play. Soal serious foul play ini menjadi rutinitas pembahasan kita. Bukan hanya sekali kita bahas, bukan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari 5 kali. Serious foul play itu seperti apa, Bang Tom? Ini misalnya kaki pemain sepak bola langsung nih diterjang dengan menggunakan telapak kakinya lurus, strike, tegak lurus, dan mengakibatkan konsekuensi cedera terhadap kaki pemain lawan. Nah, di Liga Indonesia itu kadang tidak mendapatkan kartu, bahkan hanya mendapatkan kartu kuning. Sedangkan kalau kita bicara di level Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, itu seyogyanya langsung mendapatkan kartu merah. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang seperti itu, wasit Liga Indonesia kita tidak mengenakan, memunculkan akhirnya polemik-polemik baru di pertandingan yang ia pimpin. Akibat keputusan yang dipertanyakan, ya pemain-pemain pun akhirnya tidak respect. Pemain-pemain pun akhirnya sampai menit 90 akan terus mempertanyakan keputusannya. Beda cerita, kita lihat, ambil contoh Putushi Nakamura yang memimpin pertandingan Persib menghadapi Persik Kediri. Kita bicara fokus ketika dia mengambil keputusan, kita nggak melibatkan dulu asisten wasit ya, baik itu 1 ataupun 2. Ketika kita melihat keputusan-keputusannya, dia selalu berada dekat dengan posisi kejadian, dengan area terjadinya sebuah pelanggaran. Ketika posisinya pun tepat, efeknya apa? Keputusan yang dia lakukan pun akan cermat, akan tidak memunculkan drama. Di musim ini banyak sekali wasit-wasit kita positioningnya tidak begitu akurat. Nah, ketika positioningnya tidak begitu akurat, efeknya apa? Keputusannya pun bisa diperdebatkan. Ketika keputusannya diperdebatkan di momen ABCDE, itu akan menjadi pemicu pemain di atas lapangan tidak mempercayakan wasit itu. Aku sempat berdiskusi dengan beberapa teman-teman analis, di Liga Indonesia. Sekarang ini teman-teman analis juga dituntut untuk mencari foul ataupun kejadian-kejadian kontroversi dari keputusan-keputusan yang diberikan wasit Liga 1 Indonesia. Seorang analis punya job desk lain untuk mencari, mengidentifikasi apakah keputusan wasit itu sudah tepat atau tidak. Nah, apa buktinya, Bang Tom? Aku diberi share video, ditanya pendapat ke aku tentang kejadian-kejadian kontroversi yang harusnya itu nggak usah lagi dijadikan bahan pikiran. Yang harusnya itu tidak ada menjadi persoalan untuk sebuah pertandingan sepak bola. Nah, khusus untuk Liga 1 Indonesia dari musim kemarin, bahkan kemarin, ini udah lama sih. Sampai saat kita memposting video ini, wasit tetap menjadi persoalan. Salah satu key point penting, kita perlu memahami law of the game lagi. Nggak selamanya pelanggaran di area kotak penalti itu dianggap penalti. Itu langsung aku dapat informasi dari Pak Subhiddin yang merupakan instruktur video asisten referee Liga 1 Indonesia, yang sempat kita wawancara beberapa waktu yang lalu. Kemudian Torik Alkatiri sampaikan juga ke aku. Nah, itu tertera di law of the game bahwa nggak selamanya ada sentuhan di kotak penalti itu dianggap penalti. Nah, ini pun ada kaitannya sih, memang perlu diberikan edukasi kepada penikmat sepak bola Indonesia kita. Itu pun akhirnya ada plus minusnya ketika ilmu tersebut nggak tersampaikan kepada penikmat sepak bola Indonesia. Contohnya, misalnya wasit ini sudah tepat nih sesuai dengan law of the game, mengatakan tidak penalti meski ada sentuhan. Nah, karena kita tidak mengetahui aturan tersebut, kita akhirnya menyebut wasit itu misalnya GOBLOK, kemudian kita anggap wasit itu curang, ini itu. Padahal wasitnya sudah sesuai dengan rules. Itu aku alami, teman-teman, untuk Liga 1 musim 2022-2023. Ada beberapa kejadian pelanggaran di area kotak penalti. Banyak yang bertanya kepada aku, Bang, itu bukannya harusnya penalti, ada sentuhan. Nah, kemudian aku jelaskan, aku kasihkan contoh, bertanya lewat Instagram aku @tommy_deski, dan akhirnya teman-teman tersebut pun paham. Selanjutnya, ini merupakan pengalaman yang berharga bagi dua wasit asing asal Jepang ini ketika memimpin pertandingan Liga 1 Indonesia. Aku mendapatkan informasi langsung dari Pak Subhiddin, salah satu instruktur FIFA yang sering datang ke Indonesia melihat wasit-wasit liga kita dan melatih wasit-wasit liga kita.
Liga Indonesia dari sisi atmosfer pertandingan, dari atmosfer permainan teman-teman, itu beda banget. Nggak ada satupun di belahan dunia ini seperti Liga Indonesia. Nah, ada beberapa momen Putushi Nakamura, wasit asal Jepang ini, ia kelihatan terkuras staminanya menghadapi dan melihat pertandingan Persib menghadapi Persik. Salah satu identitas permainan Liga Indonesia itu apa? Lari, 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 lari. Nah, lari-lari yang dimainkan oleh Persib menghadapi Persik, syukurnya bisa diimbangi dengan positioning pas dimiliki oleh Putushi Nakamura. Sehingga sampai dengan menit 90 dia pun diberi apresiasi. Guling-guling pun nggak ada tuh terjadi di pertandingan Persib menghadapi Persik, dan Persita menghadapi Persikabo pun overall Yusuke Araki juga memberikan keputusan-keputusan yang optimal lah ya ketika kita bicara di atas lapangan teman-teman. Yang paling penting kalau kita bicara kepemimpinan wasit itu bagaimana pemain bisa menghargai wasit. Nah, bagaimana caranya wasit itu bisa dihargai? Maka keputusan-keputusannya pun harus proper. Kalau misalnya salah keputusannya, sulit wasit akan dihargai oleh pemain. Dari data statistik kepemimpinan dua wasit asing tersebut, ada 49 pelanggaran terjadi. 5 kartu kuning yang keluar, tegas dan proper, tahu kapan harus dikeluarkan teman-teman, dan 1 keputusan penalti yang diberikan oleh wasit. Ada plus minus. Memang penggunaan wasit asing asal Jepang ini tidak akan terus digunakan. Ini salah satu bentuk kerjasama yang sebelumnya terjadi antara Federasi Sepak Bola Jepang dengan PSSI. Tapi dengan 2 penampilan yang ditampilkan oleh wasit asing asal Jepang ini, semoga ditonton oleh wasit-wasit Liga Indonesia kita. Jadi udah tahu nih apa yang harus dilakukan oleh wasit-wasit kita ketika ada di atas lapangan. Sekarang penting untuk asisten wasit 1 sih, asisten wasit 1, asisten wasit 2, bagaimana terus bisa mengupgrading keputusan-keputusan untuk membantu wasit tengah. Sebaik apapun itu wasit tengah, kalau misalnya asisten wasitnya tetap error, maka wasit tengah tetap menjadi sorotan. Oke, gimana menurut teman-teman soal penggunaan wasit asing ini? Apakah teman-teman sepakat terus digunakan? Tapi kalau kita bicara yang disampaikan oleh PSSI ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, jadi bahan pembelajaran bagi wasit-wasit lokal kita. Oke, semoga bermanfaat. Aku happy banget melihat pertandingan Persita Persikabo, Persib Persik teman-teman. Gak ada itu drama-drama, keputusan-keputusan kontroversial lah ya. Sangat nikmat untuk kita saksikan. Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Bye.